Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarul Saputra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 240 850 14027. Pada kesempatan saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai struktur folder pada proyek Java serta bagaimana struktur tersebut digunakan dalam beberapa program, contohnya yaitu tugas 1 hingga tugas 8. Penjelasan ini mencakup konsep OOP seperti paket, kelas, polimorfisme, validasi data, hingga pengurutan objek. Ya, di struktur folder dalam proyek Java, pertama mari kita lihat struktur folder digunakan dalam proyek ini. Struktur yang terlihat dimulai dari SRC, kemudian di, diikuti oleh folder app, lalu domain, dan beberapa subfolder lainnya seperti bangun dan media. Kita mulai dari folder SRC dulu. Folder SRC merupakan singkatan dari source. Ini adalah lokasi utama tempat seluruh kode sumber Java ditulis. Semua file kelas, dan paket diletakkan di sini sehingga mudah dikelola. Dan kita ke apps domain. Apps domain itu di sini folder ini membentuk struktur paket Java seperti src, app, dan domain, dan bangun atau media. Paket digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang memiliki tujuan serupa. Dengan adanya paket, kode menjadi terorganisir dan menggunakan pengembang untuk memahami bagian-bagian program sehingga menghindari konflik nama antar kelas dan mendukung pemisahan tanggung jawab atau separation of concern. C, C itu sub paket atau bangun. Di sini bangun ini. Ya, subpaket atau bangun ini, subfolder ini berisi kelas-kelas yang terkait bangun datar. Misalnya persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan kelas abstrak atau induknya seperti bangun datar. Paket ini menunjukkan bahwa proyek memuat logika perhitungan bangun datar seperti luas dan keliling. Subpaket media, sedangkan subpaket media itu subfolder ini berisi kelas yang mewakili item perpustakaannya. Misalnya buku, majalah, DVD, beserta kelas general yaitu media. Paket ini dipakai dengan tugas yang berfokus pada konsep perpustakaan dan menggunakan pewarisan serta polimorfisme. Ya, kita langsung saja ke tugas 1. Ya, bagian tugas 1 itu program tugas 1 berfungsi menerima input dari pengguna melalui konsol. Tujuannya adalah membuat daftar objek bangun datar sesuai dengan pilihan pengguna. Pengguna scanner atau dan array list. Program ini menggunakan scanner untuk mencapai input pengguna, array list untuk menyimpan berbagai jenis objek bangun datar, dan manfaatnya polimorfisme karena daftar tersebut bertipe list.
Dengan ini objek apapun merupakan turunan dari bangun datar bisa dimasukkan ke dalam list. Pilihan mono. Bila menu itu pengguna diminta memasukkan jumlah objek yang ingin dibuat, lalu memilih jenis bangun datar, persegi, panjang, lingkaran, segitiga, atau segitiga. Oh yang selanjutnya itu validasi input. Pemrograman menggunakan triket untuk mengenali kesalahan pengguna memasukkan data bukan angka. Input dimensi seperti panjang, lebar, jari dan seterusnya juga divalidasi agar harus lebih besar dari nol. Harus lebih besar dari nol. Pengguna switch case setiap pemilihan diproses menggunakan struktur control switch. Jika dimensi valid, objek baru dibuat dan dimasukkan ke dalam daftar. Menampilkan hasil setelah semua data dimasukkan kan ketika data di semua objek menggunakan perulangan. Setiap mana diprogres struktur control switch jika dimensi valid objek baru dibuat dan dimasukkan ke dalam daftar dan menampilkan hasil. Setelah semua data dimasukkan, pemrograman yang hasil deskripsi semua objek menggunakan perulangan. 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 Intinya, tugas satu itu melatih input-output dasar, perulangan, validasi, dan pembuatan objek. Fungsi dia program penyediaan sebuah fungsi bernama pseudo-blessed yang bertugas membaca input angka secara aman. Cara kerjanya yaitu membaca atau satu baris input, mencoba mengubahnya menjadi double. Jika gagal, ia mengembalikan satu sebagai tanda nilai tidak valid. Ini mencegah pemrograman keras memastikan input selalu diperiksa dahulu sebelum diproses. Coba kita jalankan. Keras. Nah, kalau gitu kita lanjut ke tugas 2. Ya, tugas 2 berfokus pada polymorphism dan sorting atau pengurutan. Program membuat list berisi persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Setiap objek memiliki metode luas dan getName, tetapi menggunakan implementasi masing-masing sesuai jenis objeknya. Metode cetak ringkas digunakan untuk mencetak nama objek dan luasnya dengan format API, di mana objek diurutkan berdasarkan luas dari yang terbesar dan terkecil menggunakan compare. Double compare. Program ini melatih konsep comparator, method overriding, dan polimorfisme pada koleksi objek. Coba kita jalankan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tugas 3. Nah, di sini program tugas 3 itu adalah skripsi pengujian unik testing sederhana untuk memastikan kelas persegi panjang memiliki validasi yang benar. Program melakukan tes berikut. 1. Menguji objek panjang negatif seharusnya error. 2. Itu menguji objek panjang 0
nol seharusnya error, dan menguji objek dengan nilai valid seharusnya berhasil, dan menguji setter dengan nilai nol sampai seharusnya melempar acceptance. Jika error terjadi sesuai harapan, program mencetak oke. Jika tidak muncul, program akan mencetak oke. Jika tidak muncul error, padahal seharusnya program mencetak NG. Ini menunjukkan pentingnya validasi data dan exception handling dalam OOP. Kita lanjut di tugas 4. Nah, di tugas 4 adalah program paling sederhana tetapi paling jelas dalam menampilkan polimorfisme. Nah, satu dibuat itu seperti array berisi sebagai objek data. Lalu satu loop itu digunakan untuk memanggil metode deskripsi. Deskripsi Java otomatis menjalankan versi metode sesuai objek aslinya. Ini menunjukkan konsep dynamic dispatch, yaitu Java memilih metode yang benar saat program berjalan. Kita coba jalankan lagi. Sukses ini dalam berfokus pada sistem perpustakaan sederhana. Contohnya itu kelas perpustakaan. Menampung kelas perpustakaan itu menampung daftar media seperti buku, majalah, dan DVD. Polimorfisme dan media itu semua objek media ditangani sebagai turunan dari kelas media. Fungsi yang diuji, program ini menguji menambahkan media ke perpustakaan, menampilkan semua item, dan mencari berdasarkan. Dengan ini mahasiswa mempelajari pewarisan, polimorfisme, struktur aplikasi nyata, dan penggunaan koleksi dalam Java. Jangan pada satu arahan. Yang kalau yang keenam, arahan 7. Ini adalah program utama main menu untuk aplikasi perpustakaan yang berisi data buku, majalah, Privacy Static Scanner, SC, Privacy Static perpustakaan dan sama dengan nama perpustakaan. Fungsinya adalah scanner membaca input dari keyword perpustakaan objek tempat menyimpan semua media atau buku, majalah, dan DVD. Coba kita jalankan yang ini. Ya, tugas ke-8 ini factory Java. File ini merupakan factory pattern, yaitu teknik membuat objek berdasarkan tipe tertentu. Yang pertama itu ada method create public static media create string data. Tujuan menciptakan objek buku, majalah, DVD secara otomatis berdasarkan string input cepat. Dari sekian penjelasan tentang coding Java dari saya.
Saya tutup dengan ilmu dan bakti kuberikan, tangan tak pandang mati kemuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.